Halo teman-teman, balik lagi. Eh, di video kali ini aku akan bahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman tentang data scraping gitu kan. Jadi di video kali ini aku akan bahas secara detail bagaimana proses data scraping itu terjadi dan bagaimana kita menyikapinya. Aku ingin patahin opini bahwa oke, kalau aku mau scraping web nih harus pakai Beautiful Soup kan, terus harus pakai Selenium. Nanti kalau misalnya aku pengen yang ada browsernya harus pakai Selenium, harus pakai Playwright, itu enggak. Data scraping itu enggak seperti itu. Kalau kita tinjau dari kerjaan yang langsung ya, jadi real world-nya seperti apa, ini loh data scraping itu seperti ini. Pertama adalah requirement dari klien. Kita dapat requirement dari klien ya, entah itu dari Fiverr, Upwork, atau dari freelancer.com, dari TopTal dan segala macamnya. Pokoknya kamu dapat requirement dari klien. Hey Ferry, tolong buatin aku scraper yang seperti ini. Scraper yang misalnya aku pengen data real estate dari website A, kemudian nanti setelah kamu berhasil ngeparsing datanya, tolong jadikan itu disimpan di database, kemudian dijadiin web. Nah, itu adalah requirement dari klien. Itu step 1 ya. Nah, kita sebagai programmer atau sebagai scraper itu ngapain? Yang kedua, kita masuk ke step 2, itu adalah do analysis and generate visibility, ya kan? Itu adalah kita analisis web tadi. Hey klien, tolong kirimin alamat web deh, mau saya cek gitu. Kita analisis di situ kan. Itu ada blockingnya enggak, IP-nya itu dikena whitelist apa enggak, ini harus pakai VPN apa enggak, harus pakai tools yang apa, tools yang bagaimana, sesuai enggak sama requirement klien gitu. Jadi data scraping itu enggak harus pakai Beautiful Soup, enggak harus pakai request, enggak harus pakai Selenium. Itu kita tentukan di step kedua. Bisa enggak kita ngerjainnya? Ketika requirement si klien seperti ini, terus webnya seperti ini, kita tuh harus bagaimana? Masuk ke step 3. Itu adalah review. Setelah kita lakuin analisis, setelah kita lakuin berbagai analisa, ini harus pakai tool misalnya Selectolak, harus pakai HTTPX. Bagaimana kalau aku scraper nggak pakai request? Gimana kalau problem tadi nggak bisa dihandle pakai request? Itu kita harus tahu sebagai data scraper. Kuncinya apa kita harus tahu. Kita harus explore tool. Kita harus ini ketika datanya dari misalnya PDF, kita nggak mungkin pakai request. Kita harus pakai tool lain. Itulah data scraper itu seperti itu. Nah, itu akan kelihatan di step 3. Itu adalah your review and visibility report ya. Maaf kalau bahasa Inggrisnya berantakan. Balik kita lanjut ke step 3. Oke, dari step 3 kita sampaikan lagi ke klien. Setelah aku analisis itu webnya seperti ini, aku bisa ngerjain pakai tools ini. Kita estimasi berapa lama. Nah, biasanya kalau aku menentukan deadline, aku bisa selesai 3 hari, aku pasti minta 4 hari atau 5 hari. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita ekspektasikan itu kita suuzon dulu. Ini nggak selesai nih dalam 3 hari ini. Walaupun sebenarnya aku bisa dalam 3 hari, tapi nanti bakal ada problem-problem yang kita luput dari analisis kita. Wajar lah ya, kita kan manusia. Kita kan pasti luput walaupun dalam masalah kerjaan dan segala macam. Maka dari itu aku akan minta 5 hari. Setelah melakukan analisis ya. Misalnya aku selesai dalam 3 hari, aku akan minta 5 hari. Kenapa? Ya karena tadi mengantisipasi hal-hal yang luput dari analisis kita, luput dari ekspektasi si klien. Bisa juga di step 1 ini ketika udah melalui step 3 ini bakal berubah. Step 1. Maka dari itu kita harus siap-siap. Gitu kan. Baru nanti step 4 kita tentuin, ini scrapernya seperti ini nih. Kita analisis, ini project gede apa kecil. Dari step 6 ini ya. Harusnya step 4 di sini. Oke, step 4 ya. Aku bacanya gini tadi. Oke, balik. Di step 4 kita nego sama klien kan. Di step 3 udah dapat review, pasti dapat feedback dari klien. Kalau webnya seperti itu, aku punya requirement lagi nih seperti ini gitu kan. Karena kita udah jelas toolnya mau pakai apa, webnya mau itu gimana, ada captchanya atau enggak, bypassnya bagaimana.
itu nanti akan masuk ke step 4, approval dari kita. Ketika requirement dari klien itu kan sebuah ekspektasi ya. Kemudian kita lihat realitanya webnya itu seperti apa, kita sampaikan ke klien, balik ke step 1, baru nanti ke step 4. Step 4 itu approval. Approval itu ketika kita udah ngerancang bahwa scraper itu, project scraper yang akan kita kerjakan itu skala projectnya berapa, terus kerumitannya bagaimana, kita approval di sini di step 4. Oh, kalau scrapernya seperti itu dari klien, berarti nggak bisa dong kalau misalnya kalau ada captcha ini, kita harus perlu proxy, harus perlu segala macam. Itu harus kita komunikasikan di awal. Karena kalau nggak seperti itu akan menyusahkan kita dan bikin kesel si klien tentunya. Karena kok begini gitu, kok perlu proxy, kok kamu nggak bilang dari awal. Maka dari itu kita perlu step 3. Step 2 dan 3 ini berkesinambungan. Nah, setelah semuanya deal, semuanya clear di awal, masalah payment, masalah kerumitan scraper, masalah tool dan segala macamnya kita udah deal-dealan sama klien, baru ke step 5. Kita buatlah scraper sesuai approval yang udah kita approve. Dari situ, entah kita mau pakai bahasa pemrograman apapun yang kita bisa ya. Mostly kalau data scraping aku pasti pakai Python. Karena apa? Itu yang aku terbiasa pakai dan paling mudah untuk dipelajari ya. Untuk mengolah data itu paling mudah menurutku ya. Itu perspektif pribadi, Python itu seperti itu. Walaupun JavaScript juga seperti itu. Baru dari sini kita membuat scrapernya mau seperti apa. Nah, waktu 2 hari yang aku minta di sebelumnya, aku akan antisipasi di sini. Karena ketika kita setup sebuah crawler atau scraper ya kan, kita pasti menemukan kendala. Oh, kita bakal stuck nih. Bisa nggak kita selesaiin stuck itu dalam waktu 3-4 jam? Belum tentu bisa. Maka dari itu deadline-nya harus kita agak olorin dikit. Syukur-syukur kalau kita misalnya bisa selesai lebih awal, itu klien bakalan seneng. Oh, ternyata dia tuh sangat profesional banget loh. Impactnya apa? Impactnya adalah kita dapat rating bagus dari klien. Entah itu dari Upwork atau Fiverr, itu pengalaman saya pribadi. Itu seperti itu. Itu yang aku terapin. Baru ke step 6. Ketika udah setup crawlernya, kendala-kendala udah kita atasi, udah sesuai requirement yang udah kita sepakati dari step 4, baru deh kita delivery. Hey, kerjaan udah seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya kita jadi clearly komunikatif dengan klien, itu pertama. Yang kedua, klien itu benar-benar puas sama kerjaan kita karena kita ya kritis di step-step sebelumnya gitu kan. Di step 2, step 3 itu bakal diuji kekritisan kita sebagai scraper atau keprofesionalitas kita sebagai scraper itu seperti apa. Baru nanti si klien bakal, oh ini dia komunikatif nih, oh ini dia tuh kritis gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu bakal ditunjang sama namanya portofolio. Portofolio kita di Medium atau di blog atau mungkin live website kita, itu kita bakal ngeyakinin klien untuk kita nggapai step 1. Dan untuk meyakinkan kita di step 4. Karena kita udah sering mengerjakan seperti ini, step 4 dan step 3 ini tombak untuk meyakinkan si klien adalah portofolio. Tulisan kita di Medium, tulisan kita di Dev2 atau dimanapun lah ya kan, yang kita bisa kasih tahu ke klien. Itu bahkan meyakinkan di step-step yang step 3 dan step 4 ini. Karena kenapa? Ketika kita nego deadline tapi kita nggak punya portofolio, si klien bakalan ragu. Dari situ sih. Nah, baru dari sana setelah portofolio kebentuk dan kita udah deal sama ini, jadilah satu job data scraping, ya kan. Ketika udah sesuai deadline dan segala macam, kita udah deliver, kita dapat rating bagus dari step-step sebelumnya yang udah kita rancang. Oke, mungkin itu teman-teman video kali ini ya. Kalau ada pertanyaan lain, sampaikan di kolom komentar atau bisa PM saya di GitHub ya atau Facebook.
Mungkin sampai sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.